terdengar ya Bapak Ibu yang di gedung gereja baru? Kurang terdengar? Boleh Pak yang ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal terakhir yang dilakukan seseorang ketika hidup di dunia menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya ulangi. Hal terakhir yang dilakukan oleh seseorang ketika ia hidup di dunia menjadi sesuatu yang sangat penting. Entah itu sebelum ia berakhir di dunia, meninggalkan dunia ini, dia makan makanan kesukaannya. Entah mungkin dia bekerja seperti biasanya, atau bahkan dia melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan, tapi ia lakukan hari itu. Dan hal terakhir yang dilakukan oleh seseorang seringkali diingat oleh orang-orang terdekatnya. Nah, Ibu Bapak, hal ini pun dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum ia naik ke sorga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu? Ayat 50b. Pembacaan kita cuma 2 ayat, 51 dan 50 dan 51. Tapi kita mau diperlihatkan apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum terakhir ia berjumpa dengan para murid di dunia sebelum ia naik ke sorga. Ayat 50b. Apa yang Tuhan Yesus lakukan terakhir kali Bapak Ibu? Ia mengangkat tangannya. Enggak cuma angkat tangan ya. Dan memberkati mereka. Mereka ini siapa? Para murid-murid, orang terdekat Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia mengangkat tangannya dan memberi berkat kepada para murid. Dan hal ini, perbuatan ini yang dilakukan Tuhan Yesus diingat oleh para murid. Dan apakah perbuatan Tuhan Yesus ketika ia memberkati para murid adalah sesuatu yang baru? Kan pertanyaannya begitu. Jawabannya adalah bukan sesuatu yang baru, Ibu Bapak. Tuhan Yesus memberkati para murid adalah sesuatu yang biasa. Tuhan Yesus biasa melakukan itu kepada para murid-muridnya. Dan para murid juga biasa melihat Tuhan Yesus memberkati. Mereka melihat apa yang hilang. Ini suara saya Ibu Bapak. Kayaknya habis. Dia punya. Ya. Para murid biasa melihat Tuhan Yesus memberkati dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Contoh, dengan tangannya Tuhan Yesus ia memberkati dan melakukan banyak hal. Misal, dia melakukan mukjizat, mengubah, memperbanyak, melipat gandakan roti dan ikan. Tuhan Yesus memberkati itu. Sebelum dibagi-bagikan, ia mengucap berkat dengan tangannya. Lalu juga dengan berkat, dengan tangan Tuhan Yesus, banyak orang-orang disembuhkan. Yang sakit kusta disembuhkan, yang buta katanya celik matanya dapat melihat, orang mati dibangkitkan. Begitu banyak hal dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui berkat yang ia perkatakan. Dan itu hal yang biasa para murid-murid lihat dan rasakan. Tapi Ibu Bapak, hal yang dianggap biasa itu menjadi tidak biasa dalam pembacaan kita. Karena berkat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebelum ia naik ke surga, itu merupakan berkat yang terakhir dan untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi pembeda. Terakhir kali tetapi berlaku untuk
selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati para murid untuk selama-lamanya. Di masa yang lalu Tuhan Yesus memberkati para murid, dan di masa yang sekarang berkat Tuhan Yesus tercurah untuk kita semua, dan juga untuk orang-orang di masa yang akan datang. Ibu bapak, kita akan terus terima berkat dari Tuhan. Kita akan dapat berkat itu, tidak peduli masalah yang sedang kita hadapi, berkat Tuhan akan terus kita dapatkan. Tidak peduli kelemahan kita apa, berkat Tuhan akan terus kita rasakan. Tidak peduli sebagaimanapun buruknya keadaan kita saat ini, berkat Tuhan akan terus kita rasakan. Dan ketika Tuhan memberkati kita, ibu bapak, maka kita akan terima berkat itu. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Berkat Tuhan itu tidak terbatas dengan keadaan. Berkat Tuhan itu menerobos segala peristiwa dan juga ruang serta waktu. Saya ulangi, ibu bapak. Berkat Tuhan itu tidak terbatas dengan keadaan. Berkat Tuhan itu menerobos segala peristiwa, ruang dan juga waktu. Dan kita mengimani bahwa berkat Tuhan sudah kita terima sekarang, ibu bapak. Kita mengimani tidak? Kita mengimani. Dan berkat itu ada dalam diri ibu bapak, saudara dan saya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ketika berkat sudah kita terima, sudah kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya begitu. Mari kita baca ayat selanjutnya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ibu bapak, ketika Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati para murid, dan kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga, kita baca lebih lanjut ayat 52b. Apa yang dilakukan para murid? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dengan memuliakan Allah. Menarik ya. Orang biasanya kalau ditinggal jauh, kalau ditinggal orang yang kita kasihi dan kita tidak akan ketemu lagi dengan dia. Ini kan yang terjadi dengan para murid, mereka tidak akan ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Biasanya kalau begitu manusia sejatinya akan merasa sedih, galau kalau kata anak-anak muda. Tapi berbeda dengan para murid, justru mereka bersukacita. Ini yang menjadi pembeda, ibu bapak. Kenapa mereka bersukacita? Sebab mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan mereka tahu iman mereka bersama dengan Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Ini pernyataan iman yang harus kita resapi dalam-dalam, ibu bapak. Kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa orang Kristen, orang percaya, imannya tidak sia-sia. Kita menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup, yang sudah menang dari antara orang mati. Kita imani itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu menyembah Tuhan yang mana? Yang hidup. Tuhan yang hidup. Siapa Tuhan kita? Yesus dari Nazaret. Kok nggak jawabnya agak-agak ini? Siapa Tuhan kita? Yesus. Ini kayak nanya anak katekisasi. Ya, kenapa sangat susah sekali mengatakan Tuhan saya Tuhan Yesus? Kenapa susah sekali? Kan pertanyaannya begitu. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kenapa kita masih ragu-ragu mengatakan Tuhan saya Tuhan Yesus? Saya tanya sekali lagi, siapa Tuhan kita, ibu bapak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan kita, dan iman kita tidak sia-sia. Dan ketika hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
hati kita juga harus bersuka cita. Itu intinya. Kenaikan Tuhan, dia meninggalkan dunia. Tuhan Yesus meninggalkan dunia, kita nggak bisa lagi lihat wujud Tuhan Yesus seperti apa. Tetapi kenaikannya ke surga, kita mau resapi dengan wujud bersuka cita. Jadi jangan ada lagi nanti pulang dari gereja ibu bapak yang bersungut-sungut. Ini nggak ada makanan di rumah, mama belum masak, lama sekali ke gereja dan lain sebagainya. Bersungut-sungut. Aduh, ini lama sekali ibadah, saya mau kerja di sini, mau masuk, bersungut-sungut. Tidak ada sukacita. Jangan ada lagi yang mengeluh bahkan marah-marah. Baru melangkahkan kaki satu langkah dari gereja, minta uang jajan dulu, uang terus, marah-marah lah. Padahal disuruh bersukacita, tapi bersungut-sungut dan marah-marah. Jangan ada lagi yang ragu. Keluar dari gereja, firman Tuhan katakan harus bersukacita sebab Tuhan sudah naik, Dia sudah menebus kita, kita sudah diselamatkan. Maka keluar dari gereja jangan ada lagi yang ragu dengan kehidupan ini. Jangan ada lagi yang khawatir dengan kehidupan ini. Khawatir manusia. Hari ini makan ini, besok makan apa ya? Firman Tuhan kan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saat itu saja, hari itu saja, karena besok ada kesusahannya sendiri. Tapi ingat, meskipun kita susah, berkat Tuhan tidak pernah tinggal dalam diri kita. Berkat Tuhan akan terus tercurah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena tadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah memberkati murid-muridnya, dan kita adalah para murid di masa sekarang, dan berkat itu tidak pernah meninggalkan kita, Ibu Bapak. Jangan lagi ragu, jangan lagi khawatir. Jadi mari kita pulang setelah ibadah, kita pulang dengan sukacita. Senyum ya di wajah ya. Sukacita kan berarti senyum dong. Nggak mungkin sukacita cemberut, senyumnya ke bawah begitu, ya. Jadi nanti keluar sukacita tersenyum sama, bukan hari Minggu ya. Selamat hari kenaikan dengan senyum dan sukacita. Sehingga hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak menjadi sia-sia. Ada sukacita dalam diri kita dan kita juga siap menebarkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat hari kenaikan, selamat bersukacita dalam hati dan juga untuk sesama. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita semua. Amin.